ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, bersama Tuhan kita merasakan kedamaian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Pangandika Kristus lebat abdi. Pangandika Kristus lebat abdina, lir sumber cai nungoco, tak heran sakuranu naria rea bersigen nuroto mula parula reksama nuhana ulamama niuk zaman ayeuna ngocor teu aya eureun nula parula rek sama nula parula rek sama. Kepada Bapak Sudrajat saya persilakan. Salam. Terima kasih pada saudara yang bisa berkumpul untuk mendengar
10, tapi saya akan baca dari 7 ya. Biar agak panjang, biar tidak langsung selesai gitu ya. Saya akan bacakan firman Tuhan yang judulnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita
dekat lagi sama Tuhan. Terutama ya bagi saya yang saya akui memang saya sudah jauh daripada Tuhan. Saya ingin ya kembali untuk lebih dekat lagi lah. Terima kasih, dan juga kesaksian ini bisa menguatkan kita semua. Dan yang kedua, ada sukacita juga yang saya alami, yang ini saya yakin dari Tuhan ya. Kebetulan waktu itu saya dengar di YouTube itu ada khotbah Debbie Basir. Ternyata di situ ada seorang karyawan yang kalau dilihat tidak mungkin lah dia berangkat ke tanah suci ya, yaitu Israel itu. Di situ dia kesaksian, nggak mungkin saya berangkat kalau karena nggak Tuhan. Nah, di situ pendeta menyatakan jangan khawatir kalau kita ini ada maksud, kita harus yakin dulu Tuhan punya cara lain. Walaupun kita nggak punya uang, orang Tuhan pasti pakai tangan-tangan yang lain. Ternyata di situ ada, coba siapa yang mau? Nah, di situ saya dengar, saya mau nih, saya mau ke Israel nih. Saya langsung ucapkan itu. Ternyata 1 bulan lah Tuhan jawab itu. Di kantor ada kesempatan untuk dari komandan itu menyampaikan siapa pilihlah orang-orangnya. Ada 50 orang yang berangkat ke haji umroh dan 5 orang yang ke Israel. Nah, ternyata saya di situ ada nama saya gitu. Puji Tuhan, saya ditunjuk gitu ya. Saya akan mewakili teman-teman ya, mungkin dari golongan yang Kristen di Pusnip ada 5 orang termasuk saya. Ya, ini saya yakin ini dari Tuhan ya. Kalau dilihat dari saya nggak punya uang lah ke sana itu untuk apa, lebih baik bayar utang gitu ya daripada ke Israel. Ternyata Tuhan lain, kamu harus berangkat karena kamu udah ngomong gitu ya. Puji Tuhan, nanti saya akan berangkat ke Israel tanggal 8 Oktober sampai 18 Oktober. Saya minta doanya, mudah-mudahan saya bisa ke Yerusalem ya, bisa ngelihat tempat-tempat Yesus yang dulu ada di sana. Mungkin itu kesaksian saya. Mohon maaf karena saya terus terang kalau menguraikan firman tidak bisa, ya hanya kesaksian ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita semua. Demikian yang bisa sampaikan, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih Bapak Sudrajat, sangat memberkati sekali kesaksiannya. Mudah-mudahan pulang dari Israel nanti bawa oleh-oleh batu penjuru. Ya, kita akan bawa persembahan. Terima kasih Pak Denny. Kita akan angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapak, sambil persembahan. Sungguh hanya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan dengarkan pengumuman dari seksi rohani, silakan. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan rohani. Yang pertama, saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rasul dan Bapak Ibu Majelis, terutama untuk hari ini yang akan berdiskusi tentang kenabian. Ada Ibu Diakonis Rahayu dan Ibu Diakonis Lilis, kemudian Bapak-Bapak Majelis yang lain. Dan kepada pembicara, Bapak Ketua, terima kasih. Tolong nanti share link YouTube-nya supaya ada kesempatan lagi. Saya mau teriak, mau gitu ya. Kemudian untuk Bapak Yusak, Bapak Indra, Bapak Vicky, terima kasih. Bapak Yusuf sudah hadir. Dan untuk kebaktian nanti bulan depan, yaitu di bulan Oktober, tetap tempatnya mungkin di kita. Hanya saja sepertinya karena udah kesepakatan kita akan rubah, tidak minggu pertama lagi, karena yang saya lihat minggu pertama tuh sibuk, pemudanya capek, selesai pembinaan jam 2 kudu balik lagi ke sini gitu kan. Mungkin kedepannya nanti akan diumumkan lagi terkait dengan acara ibadah, tapi tetap ada diskusi. Itu diskusi kalau misalnya hari ini belum selesai akan disambung lagi ke bulan berikutnya, tetap akan disambung. Dan kedepannya nanti kita akan rembukan lagi mungkin dengan ada beberapa dari pengurus untuk membahas apa lagi setelah ini, setelah kenabian selesai. Bisa juga kita berembuk dengan para majelis ataupun URTG, mau yang disampaikan ke jemaat atau apa gitu kan. Mungkin itu saja sih sebetulnya. Intinya bulan depan, bulan Oktober, minggu keberapa kita akan sampaikan nanti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gris. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan keuangan bulan Agustus. Pemasukan saldo bulan Juli sebesar 3.495.000. Tanggal 3 persembahan ibadah kompak bulan Agustus 356.000. Tanggal 15 pengembalian sisa hadiah mini soccer BKSAG karena tim mini soccer kita juara pertama begitu ya. Dan ada hadiahnya. Hadiahnya itu ada berupa uang dan berupa piala begitu ya. Uang sebagian sudah digunakan untuk ya merayakan kemenangan kecil. Nah, ada sisanya 100.000 jadi dikembalikan ke kas kompak. Lalu persembahan latihan paduan suara 123.000 sehingga pemasukan seluruhnya berjumlah 4.074.000. Pengeluarannya tanggal 5 itu biaya pendaftaran mini soccer BKSAG 125.000. Beli tali rapia 1 roll besar 30.000, konsumsi untuk mini soccer BKSAG Ciranjang 100.000, beli kopi latihan paduan suara 30.000, lalu ada konsumsi rapat pengurus 70.000 sehingga seluruh pengeluaran 355.000. Pemasukan dikurangi pengeluaran, saldo akhir bulan Agustus sebesar 3.719.000. Itu saja, kita akan akhiri ibadah kita, nanti lanjut dengan diskusi untuk doa tutup, doa persembahan, sekaligus doa makan kali ya, karena sudah disiapkan ala kadarnya
makanan di sebelah. Nanti yang akan doa tutup saya serahkan kepada Bapak Priester Matius. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam ibadah yang kudus kaum Bapa pada sore hari ini, Bapa yang telah menyertai memberkati sehingga kami boleh menjalankan dengan penuh sukacita di mana firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu tentang di mana Bapa mengasihi kami, bukan kami yang mengasihi Bapa, tapi Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa dalam surga, inilah suatu berkat yang sangat luar biasa yang kami terima pada sore hari ini. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami juga akan meneruskan ibadah yang kudus dengan diskusi untuk kemajuan iman dan pengharapan jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Pusaka ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Bapa, supaya diberikan penerangan dan supaya diberikan pengertian, supaya kami masing-masing pribadi lepas pribadi boleh mengerti tentang ideologi Gereja Kerasulan Pusaka untuk memajukan dalam kesekutuan kami dalam gereja ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga telah disediakan makanan yang bersifat jasmani. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, kiranya Kau berkati sehingga makanan yang disediakan bagi tubuh kami Kau berkati menjadikan suatu kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh melaksanakan sebagaimana yang Kau telah kehendaki dalam setiap langkah dan hidup kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur dan berkati persembahan yang telah diserahkan oleh hamba-Mu, anak-anak-Mu Bapa, untuk dijadikan suatu pelayanan di dalam ibadah, di dalam komisi kaum Bapa, supaya kaum Bapa lebih maju lagi di dalam iman, di dalam jasmani. Kami hanya boleh menyerahkannya. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita akan break terlebih dahulu sekitar 30 menit. Silakan ke ruangan sebelah, di sana sudah tersedia makanan